Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat dan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita belajar online, belajar kimia tentang bab 3. Bab 3 yaitu tentang tata nama senyawa kimia dan persamaan kimia sederhana. Nah, yang pertama kita belajar tata nama senyawa kimia. Tata nama berarti kita memberi nama ya. Nah, yang pertama itu adalah tata nama senyawa biner. Senyawa biner, bi itu artinya dua. Jadi mudahnya untuk mengingat senyawa biner adalah senyawa yang terdiri dari dua unsur. Contohnya NaCl, berarti ada dua unsur ya, unsur Na dengan unsur Cl. Langsung saja. Tetapi senyawa biner itu ada dua macam. Ada yang namanya senyawa ion. Jadi senyawa biner ion, ada senyawa biner kovalen. Nah, bagaimana cara membedakan mana yang ion, mana yang kovalen? Ternyata ada cirinya. Kita lihat ya. Senyawa ion itu cirinya terdiri dari unsur logam ditambah unsur non-logam. Jadi unsur logam berikatan dengan unsur non-logam. Kalau senyawa kovalen itu adalah senyawa yang terbentuk dari unsur non-logam dan unsur non-logam. Jadi senyawa biner ada dua, yang satunya ion, yang satunya kovalen. Kalau ion logam non-logam, kalau kovalen non-logam non-logam. Nah, sekarang berarti kita perlu mengerti mana saja yang logam, mana saja yang non-logam. Kita lihat, ternyata kita lihat ya, ada catatan penting. Unsur-unsur logam itu unsur golongan 1A kecuali hidrogen. Unsur-unsur non-logam itu golongan 4A, 5A, 6A, 7A sampai 8A. Jadi yang logam golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan golongan B. Nah, oleh karena itu kita semua pegang ini, pegang tabel periodik supaya kita bisa menyelesaikan contoh soal. Nah, Bung Mitra ada 6 soal. Berilah nama senyawa berikut. Nomor 1 sampai nomor 6 ini semuanya senyawa biner. Tapi kita perlu tahu apakah dia biner ion atau biner kovalen. Kita identifikasi dulu ya. Sekarang kita punya NaCl. Kita harus tahu dulu Na ini golongan berapa, Cl golongan berapa. Ternyata di tabel kalian kan sudah hafalan. Na itu golongan 1. Golongan 1 masuk kategori logam. Sedangkan Cl itu golongan 7. Golongan 7 kategori non-logam. Berarti NaCl itu adalah logam ketemu non-logam. Nah, kalau logam ketemu non-logam berarti otomatis dia senyawa ion. Nah, kita identifikasi aja dulu. Dia senyawa ion atau kovalen, apa namanya nanti. Oke. Sekarang MgF2. Kita langsung cepat saja. Mg itu golongan 2, F golongan 7. Sehingga MgF2 itu adalah senyawa ion. Nah, kita ke nomor 3. Nomor 3, N ketemu dengan O. N golongan 5, sedangkan O golongan 6. 5 dan 6 sama-sama non-logam. Kalau sama-sama non-logam, otomatis senyawanya senyawa kovalen. Oke, CO2 C golongan 4, O golongan 6 otomatis kovalen. CO juga kovalen. Dan N dengan O juga kovalen. Nah, sekarang bagaimana cara memberi nama yang kovalen? Bagaimana cara memberi yang ion? Ternyata ada tata caranya. Kita lihat yang di sini. Oke. Sekarang untuk senyawa ion biner. Senyawa ion tadi kan logam, non-logam. Jadi sebutkan saja nama logamnya, sebutkan nama non-logamnya, terakhir dikasih imbuhan ida. Oke, sekarang kita kembali lagi ke contoh soal. NaCl. Na tadi golongan 1. Na namanya natrium. Sedangkan Cl itu klor. Berarti namanya natrium klor ditambah ida. Otomatis soal nomor 1 namanya adalah natrium klorida. Oke, selesai, ada idanya. Sekarang MgF2. Mg itu
magnesium. Magnesium. Sedangkan F itu fluor ditambah ida. Makanya berarti namanya fluorida. Oke. Tapi kalau nomor 3 sampai nomor 6 sedikit berbeda. Kenapa sedikit berbeda? Karena senyawa kovalen itu kita harus tahu yang namanya aturan Yunani. Kita lihat. Aturan Yunani itu digunakan untuk senyawa kovalen. Kalau ion tidak menggunakan aturan Yunani. Kita lihat ya. Aturan Yunani itu hafalkan nomor 1 sampai nomor 10. 1 itu mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 itu penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Nah, apa sih gunanya nih Bu? Ternyata ini khusus untuk senyawa-senyawa kovalen. Angka 1 sampai 10 ini ada artinya. Kita langsung saja ke contoh soal nomor 3. Nah, sekarang soal nomor 3 itu NO2. N jumlahnya 1, berarti cocok sama mono. Si O itu jumlahnya 2, berarti di. Nah, sekarang berarti tata namanya adalah N itu nitrogen, O itu oksigen, tapi kita harus mengimbuhkan Yunaninya. 1 itu mono. Nah, tapi ada catatannya. Mono tidak digunakan pada unsur 1. Oke, berarti nomor 3 namanya adalah N nitrogen. Berarti nitrogen. Oke, kalau 2 berarti dioksida. Oke, ada idanya. Oke, jadi, nah sekarang CO2. Nah, C itu karbon. Oksigen itu oksida, berubah jadi oksida, tapi dikasih imbuhan di. Dioksida. Nah, ada dinya, dinya itu karena angka 2. Ida itu karena dikasih imbuhan ida juga. Sekarang soal nomor 5. Soal nomor 5, CO. C-nya 1, O-nya 2. CO-nya juga 1. Kita lihat ya. Kalau 1 itu kan pakai mono. Tapi mono tidak digunakan di unsur pertama. Ini unsur pertama kan C. Nah, tapi tidak menggunakan monokarbon, tidak, tapi karbon saja. Jadi langsung aja karbon. O-nya kan 1, monoksida. Nah, mono hanya digunakan untuk unsur kedua. Tapi kalau unsur pertama tidak menggunakan mono. Jadi tetap namanya karbon monoksida. Bukan monokarbon monoksida. Bukan. Jadi mono tidak digunakan di unsur pertama. Oke. Nah, sekarang sedikit berbeda nomor 6. N2O5. N-nya 2, O-nya 5. N-nya 2 berarti di. 5 itu berarti penta. Berarti kita menggunakan di dan penta. Berarti nomor 5 namanya adalah dinitrogen. Karena 5 berarti pentaoksida. Oke. Penta itu dari 5, di itu dari 2. Oke. Cukup sekian untuk tata nama senyawa biner. Ada biner ion, ada biner kovalen. Setelah ini nanti ada berikutnya, ada video kedua, yaitu sudah ada nama, kalian memberi rumus kimianya. Cukup sekian. Assalamualaikum.